Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Eh, kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan ekonomi zakat dan wakaf. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hubungan ya, zakat dengan wakaf ya. Saya kira pembahasan kita hari ini insya Allah sudah masuk pada pertemuan yang kelima ya, terkait dengan ekonomi zakat dan wakaf. Ya, jadi di Indonesia itu sendiri dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ya, atau yang dikenal dengan UU PZ ya, itu sudah selangkah lebih maju ya, seperti halnya yang dilakukan oleh negara tetangga kita yaitu Malaysia ya, yang sudah melakukan harmonisasi ya antara zakat dan pajak ya. Nah, saya kira ini adalah merupakan suatu terobosan yang sangat bagus ya, terkait dengan bagaimana mendorong optimalisasi pengelolaan zakat ya, terutama dari segi pengumpulan ya. Kenapa? Karena orang banyak yang berpikir tentang ini ada apalagi namanya ganda ya, jadi double dalam hal pengeluaran dari penghasilan. Ya, kenapa? Karena dia harus di satu sisi mengeluarkan pajak yang memang diwajibkan oleh negara. Ya, kemudian di sisi lain dia juga harus mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh agama. Nah, ini menjadi sebuah problem sehingga menjadi dilema kepada para masyarakat yang akan membayar zakat, karena mereka merasa bahwa ini agak memberatkan karena dia harus membayar pajak, kemudian dia juga harus membayar zakat. Nah, oleh karena itu saya kira negara merespon dengan baik ya terkait dengan zakat dan pajak ini. Jadi ada harmonisasi lah istilahnya dalam hal pengumpulan zakat, infak, dan sedekah ini. Nah, itulah saya kira yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini ya. Nah, ini pertama bahwa undang-undang pengelolaan zakat itu menegaskan bahwa muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya ya. Jadi terkait dengan seberapa besar yang akan dikeluarkan oleh muzaki atau orang yang mengeluarkan, yang wajib mengeluarkan zakat, nah itu melakukan penghitungan sendiri ya. Jadi dia menghitung sendiri jumlah harta yang dia akan keluarkan dari apalagi namanya untuk dia keluarkan zakatnya ya. Namun dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, ya muzaki dapat meminta bantuan Basnas ya. Jadi akan tetapi ketika para muzaki ini, orang yang wajib mengeluarkan zakat ini, tidak mampu untuk menghitung sendiri, baik karena misalnya ada kesibukan atau misalnya karena memang dia belum paham ya, boleh dia meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional ya.
Nah, zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau lembaga amil zakat yang lain, ya, jadi selain Basnas kan ada lembaga lain yang boleh dia menyalurkan zakatnya, infak dan sedekahnya. Contohnya misalnya lembaga amil zakat, ya, dari lembaga swadaya masyarakat, ya. Nah, dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ya, jadi orang yang sudah mengeluarkan zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau LAS itu dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ya, jadi seberapa besar penghasilan yang dia keluarkan, ya. Nah, setelah dia keluarkan zakatnya, maka itu sudah menjadi pengurang daripada pajak itu. Ya, jadi alhamdulillah, jadi ini kan sudah tidak double lagi atau tidak ganda lagi dalam hal mengeluarkan, ya, dari penghasilannya, ya. Jadi kalau tadinya misalnya dia harus mengeluarkan pajak sebagai kewajiban negara, dia juga wajib mengeluarkan zakat sebagai kewajiban agama. Nah, tetapi karena adanya undang-undang ini, maka boleh jadi penghasilan yang sudah dizakati itu dikurang, ya, dikurang sehingga penghasilan tidak kena pajak, ya. Nah, itu untuk maksud tersebut Basnas atau LAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Nah, oleh karena itu kewajibannya Basnas atau lembaga pengelola zakat ataupun LAS, ya, Basnas ataupun LAS, ya, sebagai lembaga pengelola zakat itu wajib memberikan bukti setoran bahwa orang ini sudah mengeluarkan zakatnya. Nah, oleh karena itu penghasilan yang dia dapatkan itu dari yang sudah dikeluarkan zakatnya itu dikurangi, ya, sehingga tidak kena pajak lagi sesuai dengan penghasilan yang dia dapatkan, tetapi zakat yang dia sudah keluarkan itu sudah tidak dihitung lagi sebagai penghasilan yang wajib kena pajak, ya. Jadi itu seperti itu maksudnya, ya. Nah, bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, ya, kepada setiap orang yang mengeluarkan zakatnya. Yang mana bukti itu akan digunakan sebagai pengurang penghasil kena pajak. Nah, itu menjadi bukti nanti ketika dia akan melakukan pengurangan terhadap pajak yang wajib dia keluarkan, ya. Nah, ini sangat support sekali terhadap undang-undang pengelolaan zakat ini. Nah, itu juga yang terjadi di Malaysia yang sudah lama diterapkan. Nah, saya kira Indonesia juga insya Allah dengan seperti ini itu bisa mendorong orang-orang untuk mengeluarkan zakatnya, karena dia sudah bisa mengeluarkan zakatnya tanpa ada double pengeluaran, ya, yang tadinya menjadi dilema para muzaki ini. Nah, sehingga itu bisa menjadi salah satu pendorong ketaatan terhadap muzaki untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Jadi tidak bermalas-malasan lagi, karena apalagi ini terkait dengan kewajiban agama, ya, bahkan menjadi pilar, ya, atau rukun daripada rukun Islam, ya, yang ketiga. Nah, Indonesia menerapkan voluntary basis. Nah, ini yaitu sistem zakat yang didasarkan pada kesadaran dan kesukarelaan masyarakat Muslim di dalam menunaikannya. Ya, jadi di Indonesia sendiri itu terkait dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Nah, undang-undangnya itu kan hanya terkait dengan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional. Ya, bukan berarti undang-undangnya mewajibkan seperti wajibnya pajak, ya. Nah, tetapi makanya di Indonesia itu masih menerapkan sistem voluntary basis. Artinya itu masih hanya dibutuhkan kesadaran, ya, kesadaran dari masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi hanya sekedar fatwa untuk mengeluarkan zakatnya atau sekedar dorongan apalagi namanya himbauan untuk mengeluarkan zakat. Nah, berbeda dengan negara-negara lain misalnya seperti Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya, Malaysia itu menggunakan obligatory basis, ya, jadi bukan voluntary basis, ya. Nah, kalau obligatory basis itu wajib sifatnya, memang orang-orang yang berpenghasilan yang sudah sampai kepada nisabnya itu wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kendati pemerintah membentuk Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengolahan zakat secara nasional, tetapi tidak memiliki hak untuk memungut secara paksa, ya, memungut zakat dari masyarakat dengan kekuatan hukum.
Ya, yang sama dengan hak pemerintah dalam memungut pajak sebagai pemasukan kas negara. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa meskipun sudah ada undang-undangnya, tetapi kan bukan undang-undang untuk mewajibkan orang seperti wajibnya pajak dikeluarkan. Ya, kalau pajak ya itu bisa masuk hukumnya, apalagi namanya kewajiban yang harus dia keluarkan. Tetapi kalau kewajiban negara ya ini sifatnya memaksa. Tetapi kalau apalagi namanya zakat itu sifatnya adalah himbauan. Iya, jadi kesadaran dan kesukarelaan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya secara agama ya. Nah, saya kira itu ya. Nah, kemudian zakat dan pajak bisa jadi memiliki persamaan karena mengambil sebagian harta untuk digunakan sebagai kemaslahatan bersama. Ya, jadi memang secara sekilas memang zakat dan pajak itu ada kesamaan ya dari segi mengambil harta, sebagian harta untuk digunakan sebagai kemaslahatan bersama. Ya, ya, ya. Namun sebenarnya banyak perbedaan di antara zakat dan pajak ini. Ya, pajak dikenakan lebih besar dibanding dengan zakat ya. Jadi kalau pajak itu kan ada pajak progresif yang tinggi ya. Kemudian kalau zakat kan berbeda-beda ya antara jenis pajak apa yang jenis zakat apa yang dikeluarkan. Nah, karena tujuan pengenaan dan penyalurannya lebih luas dibandingkan dengan zakat. Nah, kalau pajak itu kan lebih luas iya dibandingkan dengan zakat penyalurannya ya. Ya, kalau zakat kan jelas bahwa 8 asnaf itu yang 8 golongan itu yang diberikan zakat itu. Nah, ada banyak perbedaan antara pajak dan zakat sehingga seorang muslim yang telah membayar pajak tidak serta-merta terbebas dari kewajiban membayar zakat. Ya. Nah, pun demikian juga sebaliknya, perbedaan antara pajak dan zakat dapat kita lihat nanti di tabel ya, seperti sini. Ini tabelnya ini. Nah, perbedaan pertama dari segi tujuan dan dasar pengenaannya. Ya. Nah, pajak apa? Tujuan pajak adalah agar masyarakat dalam suatu negara dapat memperoleh fasilitas sosial secara adil dan merata. Ya, jadi itu untuk pajak ya. Tidak hanya yang berasal dari ekonomi menengah bawah, penduduk yang berasal dari ekonomi menengah atas juga merasakan dampak positif dari pajak yang telah dibayar. Ya, jadi bisa misalnya untuk infrastruktur, perbaikan jalan, sehingga itu dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan, baik dari masyarakat fakir, miskin, sampai kepada orang yang paling kaya sekalipun. Nah, itu untuk pajak ya. Nah, pengenaan pajak didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sekarang zakat. Nah, umat Islam diwajibkan menunaikan ibadah zakat dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Dalam harta, setiap harta yang kita upayakan terdapat hak orang. Orang yang membutuhkan. Kewajiban zakat diperintahkan oleh Allah sebagai salah satu ibadah yang penting dan diwajibkan selain sholat. Ya, jadi itu ya. Jadi segi tujuan itu tentu berbeda ya. Jadi untuk menyucikan jiwa, kemudian membersihkan harta. Ya, sedangkan terus juga mungkin tujuan lainnya adalah bagaimana mengangkat orang-orang yang miskin ini dari taraf kemiskinannya atau membantu orang-orang yang miskin ini sehingga mereka bisa mendapatkan apalagi namanya kebutuhan dasar ya, mendapatkan kebutuhan dasarnya. Berbeda dengan pajak tadi ya. Nah, kalau kewajibannya juga berdasarkan, kalau pajak ya berdasarkan undang-undang pemerintah, kalau zakat ya tentu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diwajibkan sholat ya. Nah, kemudian pengelola. Nah, kalau pengelola pajak itu adalah negara melalui Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak ya. Masyarakat tidak diperkenankan untuk membentuk kepengurusan atau lembaga pengelola pajak ya atau berdasarkan dengan lembaga swadaya masyarakat. Nah, berbeda dengan zakat. Pengelola itu disebut oleh Badan Amil Zakat yang bisa dipercayakan kepada masyarakat. Ya, berpartisipasi untuk membentuk lembaga amil zakat. Jadi itu perbedaannya dari segi pengelolanya. Ini negara, yang satu diberikan kepada masyarakat untuk mengelola. Nah, kemudian dari segi penyalurannya, ya pajak ya penyaluran tidak hanya untuk membantu rakyat kecil. Ya, pajak disalurkan kepada setiap sektor masyarakat dalam cakupan yang luas seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur daerah yang dapat dinikmati manfaatnya oleh penduduk negara. Ya, jadi semua orang menikmati pajak itu. Ya.
dan dia adalah merupakan salah satu penggerak ekonomi ya, jadi APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi itu masuk di sana, masuk di kebijakan fiskal misalnya. Nah, kemudian zakat itu spesifik disalurkan kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah. Ya, fakir, miskin, gharim, rikab, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Nah, kemudian harta, alat pembayaran, dan nominal. Ya, itu harta, alat pembayaran, dan nominal itu pajak. Ya, undang-undang maupun peraturan Menteri Keuangan telah mengatur harta yang seharusnya dikenakan pajaknya sekaligus besarannya. Misalnya pendapatan sebesar 5 juta per bulan dikenakan pajak penghasilan sebesar 5%. Pembayaran pajak selalu ditunaikan dalam bentuk uang. Atau misalnya kalau misalnya seperti PNS ya misalnya golongan 3 itu 5%. Nah, golongan 4 ya itu sudah 15%. Nah, itu bedanya. Jadi berdasarkan undang-undang pemerintah maupun undang-undang maupun peraturan Menteri Keuangan. Nah, zakat, salah satu syarat harta yang wajib zakat adalah telah memenuhi batas minimal nisab dan haulnya. Yang saya katakan itu, jadi misalnya 85 gram emas penghasilan kita, nah itulah baru wajib kena zakat. Kalau dia hanya penghasilannya di bawah itu berarti tidak wajib kena zakat. Nah, dengan besaran dan kemudian ada haulnya 1 tahun itu baru dia keluarkan zakat, tidak pajak tidak setiap penghasilan. Nah, itu. Nah, kemudian zakat dengan besaran zakat mayoritas ada 2,5%. Zakat pertanian, profesi, penghasilan, kemudian ada zakat tijarah atau perdagangan, itu kan 2,5% semuanya. Nah, itu mayoritas zakatnya itu kadarnya itu adalah 2,5%. Sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an dan fikih ya, dan kemudian peraturan Menteri Agama atau Permenak. Nah, pembayaran zakat dapat berupa makanan pokok, hasil pertanian, hewan ternak, ya atau uang tunai. Jadi berbeda. Kalau pajak itu kan bentuknya adalah uang. Ya, sedangkan zakat bisa dalam bentuk makanan pokok, bisa dalam bentuk hasil pertanian, bisa dalam bentuk hewan ternak, atau bisa dalam bentuk uang tunai. Oke. Nah, sekarang waktu pembayaran. Nah, pembayaran pajak sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan termasuk pelaporannya. Misalnya, dibayarkan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya. Nah, itu kan sudah jelas. Nah, sedangkan zakat, waktu pembayaran zakat dibedakan sesuai dengan jenis zakat. Kalau zakat pertanian ya wa'atu hakkahu yauma hasadi, dikeluarkan pada saat kita memanen, ya. Nah, pada bulan fitri itu dibayarkan pada bulan Ramadan atau akhir daripada bulan Ramadan, 1 Syawal. Nah, sedangkan zakat mal dibayarkan saat harta telah memenuhi nisab dan haul. Ya, oke. Haul itu adalah masuk dalam 1 tahun. Nah, oke. Saya kira ini saja materi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan hubungan antara pajak dan zakat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.